Oh iya, ini dengan Ibu Ambar ya. Tadi sudah dari laboratorium, terus kemudian sudah ada hasilnya Bu. Ini dari hasil pemeriksaan tadi, kesimpulannya berat badannya Ibu berlebih. Kemudian gula darahnya juga meningkat, kolesterol meningkat, asam uratnya juga meningkat. Nah, untuk tindak lanjutnya nanti saya akan memberikan obat, kemudian Bu Ambar nanti akan dirujuk internal ke Promkes ya Mbak, nanti untuk dilakukan edukasi. Nah, untuk tata cara gimana makannya, kemudian aktivitas fisik yang baik seperti apa. Gitu ya Bu Ambar ya. Nanti bisa langsung ke bagian Promkes. Oh iya. Saya perlu kontrol nggak, Dok? Oh iya, untuk kontrolnya nanti kita evaluasi sekitar 1 bulan lagi ya Bu ya. Nanti sebelum kesini Bu persiapan puasa dulu untuk kita cek gula darah puasanya ya. Ya. Dengan Bu Ambar ya. Tadi hasil rujukan dari poli umum Bu Ambar dideteksi faktor resiko obesitas. Nah, untuk itu saya akan membantu Ibu. Saya adalah bagian promosi kesehatan di Puskesmas Minggir. Untuk itu saya ingin tanya, untuk kesehariannya Bu Ambar, aktivitas fisiknya apa ya? Kalau berkebun itu masuk aktivitas fisik ya, Mbak? Aktivitas fisik. Selain itu ada lagi? Ya paling ya beres-beres rumah, cuci-cuci kayak gitu, masak. Ya, kalau untuk konsumsi makanan sayur, buah, itu bagaimana? Jarang ya, Mbak, saya kurang suka. Oh iya, baik. Jadi di kami ada program namanya Germas. Itu sudah pernah dengar program Germas? Belum. Germas itu adalah gerakan masyarakat untuk hidup sehat. Nah, contohnya seperti ini, Bu. Nah, gerakan masyarakat hidup sehat itu ada salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik. Tadi Bu Ambar sudah menyebutkan contohnya yaitu berkebun. Nah, sebenarnya untuk aktivitas fisik sebaiknya sehari minimal 30 menit yang dilakukan dengan intensitas tertentu. Misalnya jalan kaki, bersepeda, atau mungkin hanya untuk sekedar ke rumah tetangga, itu juga jalan kaki merupakan aktivitas fisik. Terus ibu juga bisa mencuci, juga nyapu. Tapi kalau hanya berkebun saja itu hanya kurang Bu, karena menurut WHO sendiri itu aturannya dalam 1 minggu minimal kita harus 150 menit untuk melakukan aktivitas fisik. Terus kalau untuk mengkonsumsi makanan dari piring ini Ibu konsumsinya seperti apa ya? Coba saya lihat dulu, nasinya seberapa biasanya Bu? Nasi saya hampir separuh. Terus saya emang sayurnya jarang-jarang. Saya lebih suka sama lauk aja. Lauk aja. Lauk separuh, nasi separuh gitu. Oh gitu. Jadi karena tadi indikasinya Ibu itu obesitas, jadi kami sarankan itu untuk mengurangi karbohidrat. Apalagi bisa jadi karbohidrat diganti Bu yang rendah gula. Seperti misalnya diganti dengan ketela, jagung. Jadi tidak hanya melulu dengan nasi. Nah, untuk ukurannya sendiri sebagai program penurunan berat badan, Ibu bisa mengurangi porsi karbohidratnya menjadi 1/4. Nah, kalau untuk lauknya sendiri biasanya Ibu mengkonsumsi apa dan seberapa jumlahnya? Biasanya paling ayam goreng, terus tahu tempe gitu ya. Ayam ya separuh ya, kalau tempe ya paling tahunya 1/4, tempenya 1/4. Oh gitu, jadi tahu tempe ya. Ada protein selain tahu tempe apa Bu? Apa ya? Ikan. Telur suka Bu? Terus saya kurang suka. Oh kurang suka. Nah bisa jadi itu sebenarnya protein yang bagus juga Bu. Cuman kalau untuk usia yang sudah terlalu senior seperti Ibu, untuk konsumsi telurnya lebih baik yang kuning dikurangin ya, jadi hanya yang putih saja karena kolesterolnya tinggi. Kalau sayur-sayuran biasanya masak sayur apa Bu? Sayur paling bayam, terus wortel. Ya, Sudah. itu aja. Ya, jadi takarannya sudah tahu ya Bu ya. Jadi perbanyak sayur, karbohidratnya dikurangin, proteinnya juga Bu namanya disesuaikan, jangan terlalu banyak dan terlalu sedikit karena untuk proses pengurangan berat badan yang pastinya harus sesuai dengan isi piringmu gizi seimbang. Nah tadi kan sudah aktivitas fisik, ada mengkonsumsi buah dan sayur, dan yang tak lupa adalah cek kesehatan. Ibu kesini cek kesehatan atau karena sebelumnya ada keluhan penyakit?
ada keluhan kakinya cepat cekot. Oh. Terus berat badan saya itu akhir-akhir ini menurun. Ya, ada keluhan. Jadi bukan pemeriksaan rutin. Oh gitu. Nah jadi mungkin sudah dijadwalkan dokter kan kontrol lagi ke sini. Iya, 1 bulan lagi. Nah ini juga bisa untuk deteksi dini Bu, untuk kontrol rutin ke puskesmas dan untuk sebagai pencegahan penyakit tidak menular lainnya. Nah kemudian selain itu Bu, nanti kegiatan program Germas ini Bu, selain gerakan masyarakat hidup sehat juga didukung dengan adanya Cerdik. Ibu sudah pernah dengar program Cerdik? Belum. Nah, Cerdik itu adalah akronim dari sebuah deteksi dini untuk mencegah penyakit tidak menular. C-nya itu ada cek kesehatan rutin, E-nya enyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik, D-nya diet seimbang, I istirahat cukup, K kelola stres. Tadi kan sudah saya sebutkan di awal, di Germas juga ada cek kesehatan, ada diet yang seimbang. Nah kalau Cerdik sendiri ini ada tambahannya, enyahkan asap rokok. Apakah di rumah ibu ada keluarga yang merokok? Iya, suami saya merokok. Oh, suaminya merokok ya. Jadi sebaiknya kalau ada anggota keluarga yang merokok, untuk disarankan merokok di luar rumah Bu, supaya asapnya itu yang mengandung zat adiktif tidak menempel pada benda-benda di dalam rumah, yang mana bisa menyebabkan perokok pasif beresiko terkena penyakit tidak menular. Kemudian rajin aktivitas fisik yang sebutkan tadi, salah satunya mungkin ibu tadi berkebun ya. Nah nanti juga ditambahin lagi Bu, tidak hanya berkebun, jalan pagi, mungkin kalau mau belajar juga bisa jalan, terus mungkin ibu juga nyapu, mengepel, nah itu Bu. Atau mungkin kalau ada senam Bu di rumahnya, di lingkungannya bisa ikut. Kemudian istirahat yang cukup. Nah biasanya ibu kalau malam istirahatnya pukul berapa Bu? Pukul 8. Nah 8 malam, bangunnya Pukul 4. 4, berarti sekitar 7 jaman bisa ya situ ya. Nah karena untuk usia lebih dari 17 tahun minimalis itu udah 7 jam, jadi ibu sudah memenuhi. Dan yang ini Bu, kelola stres. Nah kira-kira karena ibu tadi ada keluhan obesitas tapi kok berat badannya turun, apakah ibu mengalami stres minggu-minggu itu, hari-hari ini? Iya mungkin ya Mbak ya. Ada pikiran. Ada pikiran ya Bu ya. Nah baik, kelola stres Bu, karena stres ini ya sedikit banyak mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Seperti contohnya kalau asam lambung Bu, kan banyak pikiran, bisa nyerang ke lambung karena nggak makan. Ada juga yang kopi stresnya itu makan terus Bu, jadi obesitas. Jadi lebih baik mengelola stres dengan baik. Nah karena kecenderungannya Bu sekarang ini, kalau stres bisa juga selain kesehatan menimbulkan faktor-faktor yang lain, seperti ada kejadian bunuh diri, ada yang melakukan tindakan yang kriminal yang lainnya. Mungkin ibu kalau bisa mengelola stres mungkin bisa jalan-jalan Bu dengan teman-temannya. Biasanya kalau mengelola stres kemana Bu? Ya paling ya jalan-jalan itu Mbak. Jalan-jalan. Nah, sama suami paling. Ya. Nah itu Bu, jadi bisa mengelola stres. Jadi dengan cara Cerdik ini ibu sudah menjadi cara untuk mencegah penyakit tidak menular. Germas, Cerdik, kalau ibu lakukan pasti hidup ibu sehat, keluarga juga sehat dan terhindar dari penyakit tidak menular.